Mengenal lebih dekat tokoh perubahan Indonesia. Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, adalah seorang akademisi yang lahir di Kuningan 7 Mei 1969, usianya 54 tahun. Anies adalah putra pertama dari Rashid Baswedan yang merupakan mantan dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia yang pernah juga menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan wakil rektor 2 Universitas Islam Indonesia di tahun 90-an. Dan ibu dari Anies adalah Aliyah Rashid MPD, dosen dan guru besar emeritus Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan kakek Anies dari jalur ayah adalah Abdurrahman Baswedan, yang merupakan salah satu diplomat pertama Indonesia, dan juga jurnalis serta pejuang kemerdekaan Indonesia. Lewat diplomasi beliaulah, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia dari Mesir. Anies dan dua adiknya, Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan, tumbuh besar di Yogyakarta. Tumbuh besar dengan kedua orang tua yang merupakan akademisi, menjadikan mereka bertiga terbiasa dengan membaca buku dalam kesehariannya. Di masa mudanya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Namun tidak banyak orang tahu, di tahun 1978 di kelas 3 SD, Anies pernah mengalami saat-saat traumatik dalam hidupnya, yaitu ketika ia yang saat itu berusia 9 tahun harus menyaksikan adik perempuannya Haifa yang berumur 7 tahun meninggal bersimbah darah karena tertimpa lemari di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ia baru berangsur-angsur pulih setelah 2 tahun lamanya. Itu pun berkat bantuan sang ibu. Fase ini diakui Anies sebagai fase terendah dalam hidupnya, karena di fase ini adalah pertama kali ia mengalami kehilangan orang terdekat dalam hidupnya. Sejak sekolah menengah pertama, Anies mulai bergabung dengan OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah di sekolahnya SMP Negeri 5 Yogyakarta. Bagian seksi kematian, ini nih yang lucu, karena tugasnya adalah mengabarkan berita duka. Nah, hingga sekolah menengah atas, Anies pun masih aktif di OSIS. Bahkan di SMA, Anies terpilih sebagai Ketua OSIS seluruh Indonesia setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia di tahun 1985. Di tahun 1987, dia terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Gara-gara program inilah ia menempuh SMA selama 4 tahun dan baru lulus tahun 1989. Di kelas 3 SMA adalah fase di mana Anies harus berdamai dengan dirinya sendiri. Karena saat pulang dari Amerika, Anies merasakan pemberontakan dalam dirinya saat melihat ketimpangan perbedaan kondisi sosial di Amerika yang serba sejajar dengan kondisi di Indonesia. Lelaki penyuka tempe mendoan ini tidak bisa terima dengan maraknya praktek pungli di Indonesia dan kondisi-kondisi guru yang mengajar secara otoriter di sekolahnya. Bahkan Anies pernah punya niat buat bakar sekolahnya sendiri. Wah, untung gak jadi ya Pak. Karena berbagai pemberontakan yang berkecambuk di dirinya ini, akhirnya orang tuanya memberikan Anies kelonggaran walau tidak bisa full di sekolah. Anies diperbolehkan untuk berkegiatan di luar sekolah. Boleh asal diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Maka jadilah Anies anak SMA yang sibuk ikut seminar dan berbagai aktivitas lain di luar sekolahnya, termasuk diantaranya bergabung dengan TVRI Yogyakarta dalam program Tanah Merdeka untuk menginterview tokoh-tokoh nasional pada saat itu. Nah, lulus SMA 1989, Anies masuk Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi, dan tetap aktif berorganisasi hingga mengantarnya jadi ketua senat mahasiswa di fakultasnya sendiri. Nah, saat berkuliah di UGM inilah Anies mulai dekat dengan seorang mahasiswi dari Fakultas Psikologi bernama Ferry Farhati. Tahun 1993, Anies dapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk kuliah musim panas di Universitas Sofia di Tokyo. Hingga akhirnya setelah lulus dari UGM, ia kerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Di sisi lain, hubungan Anies dan Ferry pun berlanjut sampai ke pernikahan yang terjadi pada 11 Mei 1996. Di tahun 1997, Anies mendapat beasiswa untuk melanjutkan masternya di Universitas Maryland di Amerika Serikat dalam bidang keamanan nasional dan kebijakan ekonomi, dan membawa Ferry yang baru dinikahinya untuk ikut serta ke Maryland. Bahkan, hingga sang istri hamil anak pertama, mereka tinggal di sana.
Namun sang istri Ferry akhirnya memutuskan kembali pulang ke Indonesia saat kehamilannya menginjak 7 bulan dan meneruskan kehamilannya hingga melahirkan di Indonesia. Dan September 98, saat anak pertama mereka berusia 15 bulan, Ferry bersama sang buah hati kembali menyusul Anis ke Maryland. Tidak lama mereka segera mengurus kepindahan mereka dari Maryland ke Illinois karena Anis kembali mendapatkan beasiswa S3 di Northern Illinois University di tahun 99. Dan mereka tinggal di sana hingga anak ketiga mereka lahir. September 2005, setelah 4 bulan kelahiran anak ketiganya, Anis, Ferry dan ketiga anaknya kembali ke Indonesia. Tentu saja, saat itu Anis telah menyelesaikan kuliah S3-nya di Northern Illinois University. Anis dan keluarga tinggal di Jakarta dan bergabung dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, yaitu lembaga non-profit yang fokus pada reformasi birokrasi di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil. Anis juga kemudian menjabat sebagai Direktur Riset di Indonesian Institute yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik. Dan pada 15 Mei 2007, Anis dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina di usianya 38 tahun, sehingga menjadikan Anis rektor termuda di Indonesia pada saat itu. Anis juga membuat gebrakan dengan memberikan pendidikan anti korupsi di universitas yang dipimpinnya dengan mengajarkan teoritis hingga laporan investigatif perihal praktek korupsi. Wah, canggih ini. Tindakannya menentang korupsi ini ditandai dengan tergabungnya Anis sebagai aktivis anti korupsi. Di tanggal 21 April 2009, Anis dianugerahi tambahan kebahagiaan dengan kelahiran anak keempatnya. Nah, di tahun yang sama, karir politik Anis dimulai, yaitu saat ia dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi moderator pada debat Capres 2009. Dan 5 Mei 2011, Anis terpilih kembali untuk meneruskan jabatannya sebagai rektor untuk periode kedua, dan di tanggal 27 Oktober 2014, dia merangkap jabatannya karena diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun, jabatan sebagai Mendikbud ternyata hanya diembannya sampai 27 Juli 2016. Kemudian, Anis diusung untuk mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang disandingkan dengan Sandiaga Uno sebagai wakilnya melawan Ahok Jarot. Berbagai kampanye Anis diatur dan didampingi oleh adiknya sendiri yaitu Ridwan Rashid Baswedan. Namun, saat diketahui Anis telah menang dan tinggal menunggu pelantikan, Ridwan masuk rumah sakit dan 2 hari kemudian pada tanggal 27 Mei 2017, Ridwan meninggal dunia. Sungguh ironis, Anis harus kembali kehilangan adiknya yang selama ini menemani perjuangannya untuk menjadi gubernur. Justru di saat telah menang dan terpilih. Dan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini diemban Anis mulai 16 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2022. Di tengah saat Anis menjabat sebagai gubernur, ia sempat ditawari untuk menjadi capres dan cawapres di tahun 2019, tapi Anis menolak. Dan setelah masa jabatan Anis sebagai gubernur selesai di tahun 2022, Anis didukung Partai Nasdem dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada 3 Oktober 2022. Ini kurang lebih 1 tahun sebelum pendaftaran Pilpres 2024 resmi dibuka. Terus, PKS juga yang sebelumnya telah berkoalisi dengan Nasdem untuk mendukung Anis pada 15 September 2023 secara resmi mendeklarasikan dukungannya pada Caimin sebagai cawapres. Lalu, Anis yang independen dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin dari PKB dan dideklarasikan pada hari Sabtu 2 September 2023. Sebagai capres dan cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Dan pada Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Amin atau Anies Muhaimin diantar para pendukungnya untuk secara resmi mendaftar Pilpres 2024 ke gedung KPU Jakarta. Sebagai bagian dari persyaratan proses pencalonan, pasangan Amin juga menjalani tes kesehatan pada 21 Oktober 2023 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Lanjut, pasangan Amin menunjuk Marskal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syaugi Alaidrus sebagai kapten dan struktur timnas pemenangan Amin di Pilpres 2024 ini. Nah, seperti 2 pasangan capres-cawapres lainnya, pasangan Amin juga ngelewatin debat capres dan cawapres juga.
Bahkan pasangan ini adalah pasangan yang paling kompak, akrab, dan saling menguatkan dibandingkan dua pasangan lainnya. Mereka pun berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk menyuarakan perubahan di mana-mana. Tapi bukan berarti jalan pasangan Amin untuk jadi orang nomor 1 dan 2 di Indonesia ini berjalan mulus ya. Berbagai black campaign, upaya-upaya penghambatan kampanye mereka, sampai kabar penjegalan Anies untuk menjadi capres beredar di media sosial. Namun ternyata itu semua tidak menyurutkan semangat pasangan Amin dan para pendukungnya untuk maju bahkan sampai masuk di hari kampanye terakhir. Dan kampanye terakhir diadakan pada tanggal 10 Februari 2024 sebelum kemudian memasuki minggu tenang menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024. Kampanye terakhir tim Amin diadakan di Jakarta International Stadium yang merupakan stadium sepak bola kebanggaan Jakarta dengan kapasitas 82.000 dan atap yang bisa dibuka tutup, juga sudah menerapkan green building atau mengelola air dan listrik secara mandiri. Dan stadium JIS ini merupakan hasil karya Anies selama menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan pada kampanye terakhirnya di JIS, tim Amin hampir dapat mengklaim bahwa mereka berhasil menghimpun massa kampanye terbanyak secara sukarela. Bahkan massa pendukung mereka telah mulai mendatangi JIS sehari sebelumnya. Ini menjadikan JIS mulai dari dalam hingga keluar dibanjiri oleh lautan manusia dari para pendukung tim Amin. Namun ternyata pada pemilu yang diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024, Amin dan pendukungnya gagal untuk mendapatkan suara terbanyak. Dan sepertinya perjuangan seorang Anies Baswedan untuk membawa perubahan di Indonesia masih harus melewati jalanan terjal dan berliku lainnya. Namun apapun itu, Anies telah membawa warna baru di dunia politik Indonesia. Anies telah membawa perubahan di Indonesia.